Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio. The Goodness of Tubabas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tubabaku. Tabi pun Iya. salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya dalam Fajar Yoga dalam program acara Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Yang kali ini akan membawakan topik persiapan pemilu serentak. Ya, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tubabaku Dialektika kali ini akan mengangkat topik persiapan pemilu serentak. Dan kali ini telah hadir di ruang dengar Tubabaku Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulangbong Barat, Bapak A. Marwasi SEMH. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih telah hadir di ruang dengar Tubabaku, Pak. Ya, mungkin pemilu dianggap sebagai indikator utama negara demokrasi karena dalam pemilu rakyat menggunakan suaranya, melaksanakan hak politiknya dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas. Nah, yang ingin saya tanyakan, Pak, apa peran Kesbangpol dalam pemilu serentak ini, Pak? Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Tulangbong Barat. Peran Kesbangpol dalam pemilu serentaknya ialah salah satunya ialah menciptakan kondisi yang kondusif, aman, damai menjelang pemilu ini dengan berkoordinasi dengan instansi terkait atau instansi vertikal khususnya yang menyelenggarakan pemilihan umum dan keamanan. Ya, itu tadi untuk dari wewenang ya, Pak ya. Ya, peran Ya. apa ya? Nah, untuk dari wewenangnya sendiri, Pak, untuk Kesbangpol ini apa, Pak, dalam pemilu ini? Wewenang kita menghadapi pemilu ini ialah ya kita memiliki wewenang melakukan koordinasi dengan instansi vertikal atau instansi yang terjun langsung di dalam pemilihan umum ini ialah dan monitoring, mengevaluasi dan mengadakan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitas kelembagaan pemerintahan, perwakilan dari partai politik, pemilihan umum, kepala daerah, dan pemantauan situasi politik yang sedang kita arahkan dan tahapan untuk pemilu ini. Iya, itu tadi wewenang cukup banyak ternyata, Pak ya, untuk Ya. Kesbangpol sendiri ini dalam Alhamdulillah wewenangnya. banyak. Salah satunya tadi ada memfasilitasi ya, Pak Ya, ya. memfasilitasi ya semua. Ya, untuk tadi wewenangnya. Lalu untuk aspeknya sendiri, Pak, apa saja sih yang perlu disiapkan Kesbangpol dalam menyambut pemilu serentak ini? Mungkin dari segi teknis ataupun non teknisnya. Ya, betul bahwa dalam aspek yang disiapkan Kesbangpol di dalam menyambut pemilihan umum itu ialah mempunyai dua aspek kami ya, teknis dan non teknis. Yang mana teknis mengikuti kegiatan geometing berkaitan dengan persiapan pemilu yang kita laksanakan kerjasama dengan KPU, Bawaslu yang diadakan oleh Kesbangpol Pusat atau Kesbangpol Pusat, Kesbangpol Provinsi, Dirjen Pulkam, dan itu tadi KPU dan Bawaslu. Jadi semua tahapan-tahapan itu kita melaksanakan rapat temu muka, geometing, itu yang kita laksanakan. Dan yang non teknis ialah melakukan koordinasi tadi dengan KPU dan Bawaslu dan juga instansi terkait lainnya. Mungkin selanjutnya, Pak, ini apa sih sebenarnya keterkaitan kerja antara Kesbangpol, Bawaslu, dan KPU ini, Pak, dalam pemilu? Keterkaitan Kesbangpol dengan
dengan Bawaslu dan KPU itu hampir mirip, bahwa Kesbangpol ini dalam pemilu serentak tahun 2024 ini kita bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU melaksanakan sosialisasi pendidikan kepada masyarakat, mengajak masyarakat bagaimana masyarakat bisa mengikuti pemilihan serentak di Kabupaten Tulung Agung Barat ini, karena Kabupaten Tulung Agung Barat ini mempunyai target bagaimana kita di dalam hasil pemilu nanti kita bisa mencapai target yang ditargetkan oleh nasional. Nah, bagaimana KPU Tulung Agung Barat ini bisa melampaui apa yang ditargetkan oleh pusat, dan juga kita juga mensosialisasikan dan mengasih pengarahan kepada ASN bagaimana kita bisa netral di dalam menghadapi pemilu ini dalam legislatif dan eksekutif. Itu aja. Iya, itu tadi untuk keterkaitan kerja ya Pak ya. Ya, keterkaitan Lalu kerja untuk kita. sejauh mana sih Pak untuk peran Kesbangpol ini yang mungkin mirip-mirip dengan wewenang KPU terkait dengan edukasi partai politik kepada masyarakat itu sendiri? Nah, itu tadi. Kita tadi itu ialah memberi pendidikan politik kepada masyarakat, kepada partai politik, ya supaya tidak ada istilahnya gap-gap atau istilahnya bagaimana kita berpolitik tetap, tapi persaudaraan dan persahabatan tetap kita jalankan. Dan kita juga mengajak masyarakat atau peserta pemilih yang pada tahun ini mereka itu belum menjadi peserta pemilih dan tahun 2024 menjadi peserta pemilih. Nah, maka itulah kita masuk di dalam dunia kependidikan itu tadi itu. Ya kan kita tahu sendiri ya Pak ya, untuk persiapan pemilu ini kan tentunya tidak mudah ya Pak. Ya. Biasanya apa sih Pak kendala yang ditemui Kesbangpol ini pada persiapan pemilu serentak ini? Ya, untuk sementaranya insya Allah tidak ada. Tidak ada ya, lancar-lancar masyarakat ya? manut dan lancar-lancar. Iya. Ya mungkin untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, sejauh ini apa yang sudah dilakukan Kesbangpol itu sendiri Pak untuk menciptakan kondisi pemilu yang aman dan nyaman? Oh ya, terima kasih. Selama ini kita Kesbangpol untuk menciptakan kondisi pemilu yang aman dan nyaman, ialah kita bekerja sama dan berkoordinasi dengan Babinsa dalam hal ini atau TNI. Dalam hal ini dia melakukan pembinaan teritorial di bawah, di kampung-kampung, di kelurahan, dan juga kepada Babin Kaptipmas ialah Polri dalam hal melakukan pembinaan masyarakat secara deteksi dini dan mediasi, negosiasi agar terciptanya kondisi yang kondusif di kampung-kampung yang mereka tempati. Karena di kampung-kampung ini kan ada Babinsa, kalau di DNI, kalau di Polri itu Babin Kaptipmas. Ya, untuk pembinaannya sendiri itu seperti apa Pak? Mungkin dari ada sosialisasinya atau apa dari Babin Kaptipmas sendiri? Ya, mereka itu bagaimana istilahnya menyadarkan masyarakat, bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam pemilihan pemilu nanti, dan juga kalau ada ria-ria atau itu jangan langsung diambil langsung ditangkap, itu disaring dulu, karena dunia kita ini sudah dunia istilah digital, cepat betul informasi yang masuk, tapi belum tentu itu benar. Iya. Ya, itu tadi apa? Ngatasi hoak-hoak itu ya, mungkin ya Pak dia ya. betul mengatasi hoak-hoak. Ya, kalau di Tulung Agung Barat sendiri ini pemahaman masyarakat terhadap pemilu ini seperti apa sih Pak? Apa mungkin masih sangat kurang atau sudah cukup atau baik gitu Pak untuk pemahamannya? Kalau pemahamannya, kalau kita lihat di bawah ini insya Allah dan juga mereka sudah pada sadar, mengerti, dan juga mereka antusias untuk berpartisipasi dalam
melaksanakan pemilihan baik dia legislatif atau pemilu atau pilkada, karena mereka sudah sadar bahwa alhamdulillah di Kabupaten Tulang Barat itu masyarakatnya sudah pada, saya bisa dibilang cerdas lah di dalam hal mengambil suatu keputusan. Ya, berarti untuk di Tubaba ini sudah tergolong cukup baik ya Pak ya untuk pemahamannya itu sendiri ya? Iya, Iya. Iya, untuk yang selanjutnya mungkin jika memang harus dilakukan sosialisasi Pak kepada masyarakat nih. Nah, sosialisasi seperti apa sih Pak yang efektif diterapkan di kabupaten kita ini? Atau mungkin dari Kesbangpolnya sendiri sudah menyiapkan itu sendiri? Ya, kita sosialisasi itu yang selalu efektif ialah di pendidikan. Ya, Kita masuk ke sekolah-sekolah, ialah SMA dan yang sederajat, dan juga kita masuk kalau di umumnya masyarakat, ya kita masuk di dalam paguyuban-paguyuban atau pengajian-pengajian. Nah, kita sosialisasi nah di situ bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi di dalam pemilu nanti. Iya, berarti dari Kesbangpolnya sendiri sudah masuk ke sekolah dari sejak dini ya Pak ya? Ya, Gitu. itu betul maksud saya. Bahkan ke paguyubannya juga. Paguyubannya juga. Iya, untuk yang terakhir nih Pak, mungkin ada harapan atau himbauan ini untuk masyarakat Tulungagung Barat sendiri ini dalam mengikuti pemilu serentak ini. Ya, terima kasih. Harapan dan himbauan kami, ya kami minta di dalam pemilihan umum serentak ini nanti kita sukses dalam kondisi yang kondusif, aman dan damai, yang agar terciptanya pemilu yang bisa jadi contoh pada wilayah-wilayah yang lain, kabupaten atau wilayah di Indonesia lah pada umumnya. Iya, baik Tubabaku, tidak terasa kita sudah berada di penghujung waktu. Dan sampai di sini dulu dialektika siang ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tulang Bawang Barat, Bapak Marwasi SEMH. Sukses selalu Pak. Ya. Amin. Dan kami harap mungkin bisa hadir lagi di lain waktu ya Pak ya. Insya Allah. Saya Fajar Yoga, pemandu dialog, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubaba.